Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aditya dengan NIM 120515999. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi yang saya dapatkan mengenai perbankan syariah. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian perbankan syariah. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi perbankan syariah. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang struktur perbankan syariah. Nah, adapun pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, istilah bank dalam literatur Islam tidak dikenal suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Dalam literatur Islam dikenal dengan istilah Baitul Mal atau Baitul Tamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Secara akademik, istilah Islam dalam syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun, secara teknis, untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya. Pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas tadi, pengertian bank syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Nah, sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah yang pertama, bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selanjutnya yang ketiga, bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur perbankan syariah. Berdasarkan kegiatannya, bank syariah dibedakan menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang pertama mengenai bank umum syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi yang pertama,
menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keenam, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ketujuh, melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 8. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah. Antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah. 10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. 11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Ke-12, melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. 13, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Ke-14, memindahkan uang, baik itu kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Dan yang ke-15, melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. 16, memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Dan yang ke-17, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yaitu tentang unit usaha syariah yang biasa disebut dengan UUS. UUS ini adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Nah, kegiatan usaha UUS ini meliputi antara lain yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam,
akad istisna atau akad lain yang tidak bertentangan tentunya dengan prinsip syariah. 5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keenam, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak ataupun tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah, muntahiyah bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 8. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 9. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah. 10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. 11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. 12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. 13. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. 14. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah ini meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu ada juga investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Lalu, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau istiqna. Juga pembiayaan berdasarkan akad qard, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Lalu pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Nah, selanjutnya menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Lalu selanjutnya, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia, yaitu sekarang dikenal dengan OJK.